الحمد لله رب العالمين الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, segenap syukur kita persembahkan tak henti kepadanya atas kudrah dan iradah kepada kita hingga malam yang amat mulia ini. Teriring salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, banyak orang ingin menjadi manusia terbaik, akan tetapi sedikit orang yang tahu apa saja indikator manusia terbaik. Banyak orang ingin menjadi orang hebat, akan tetapi sedikit orang yang paham apa saja indikator untuk menjadi orang hebat. Banyak orang dia ingin menjadi manusia terbaik di hadapan manusia, akan tetapi sedikit orang yang tahu dan yang ingin tahu apa saja indikator agar kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah. Banyak orang dia ingin menjadi manusia terbaik dengan rekan sejawatnya, dengan rekan kantornya, dengan sahabat sepermainannya. Akan tetapi sedikit orang yang tahu dan sedikit orang yang mau tahu bagaimana sebenarnya manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah. Kesempatan yang amat singkat ini kita akan melihat beberapa hadis Nabi yang menyatakan tentang indikator manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata Nabi, manusia terbaik adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian, sebaik-baik orang di antara kalian yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Dua indikator dalam hadis ini. Manusia terbaik yang mau belajar Al-Quran, baik dalam konteks membacanya, baik dalam konteks menghafal ayat-ayatnya, baik dalam konteks memahami isi dan kandungannya, baik dalam konteks sesuatu yang sifatnya dengan Al-Quran. Setelah dia paham, setelah dia bisa membaca, setelah dia mampu menghafal, setelah dia mampu mentadabburi, mengetahui tafsir dan kaedahnya, lalu diajarkan kepada orang lain. Man ta'allamal Qur'an wa 'allama khairukum. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, yang mau belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Karena membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu berbeda martabatnya di hadapan Allah
dengan membaca buku, dengan membaca novel, dengan menonton film, bahkan mungkin bisa saja dengan membaca hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena membaca Al-Quran pahalanya per huruf, sedangkan membaca yang lain pahalanya hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala, bukan per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, kata Nabi. Wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Satu huruf 10 dibalas. Baca apa kita kira-kira? Yang sekali baca per huruf, per abjad dapat pahala 10, baca apa? Tidak ada. Kecuali membaca Al-Quran. Setelah dia paham, lalu diajarkan kepada orang lain, karena perbuatan paling mulia di antaranya mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Lalu kita ajarkan, kita sebarkan kepada manusia yang lain. Lantas kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Saya sering ingatkan bapak-bapak yang punya anak, bapak-bapak yang punya cucu, ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu. Jangan biarkan anakmu bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah, bisa membaca Al-Quran bukan sama orang tuanya, malah sama tengkunya. Lantas apa pekerjaan orang tuanya? Jangan sampai anak kita itu bisa baca Al-Quran alif ba, bisa baca Iqra, awalnya itu dari ustadznya. Mestinya anak dia lebih dulu kenal huruf-huruf Al-Quran, dia lebih dulu kenal huruf hijaiyah, dia lebih dulu bisa mengeja Al-Quran dengan orang tuanya. Bukankah begini model khazanah kebudayaan Aceh di kampung-kampung tempo dulu? Rata rumah na orang buat jamun, hotel bubut long mentang-mentang nak. Tajak rumah mawah Halimah, gepebu ana miat nasi peluh nan cucur gule. Rumah jih pina, rumahnya pina, rumah jih pina. Ini Iqra, suruh ajarkan pada orang. Bukan tidak boleh, maksudnya lantas peran orang tua apa? Manuk-manuk mentang. Ana cocoklah. Iya, memang kita harus kita sampaikan, kita berikan, kita ajarkan, kita berikan pendidikan agama kepada guru-gurunya. Nanti sayang orang tua enggak dapat apa-apa, mana pahala jariahnya? Karena kalau orang tua memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak, memperkenalkan bacaan Al-Quran kepada anak, mengajarkan Iqra kepada anak, Iqra ini akan terus dipakai, huruf hijaiyah itu akan terus dipakai. Apakah dia nanti sudah bisa menghafal Al-Quran? Huruf hijaiyah orang tuanya yang mengajarkan, yang dia baca terus. Dia baca kitab, baca bajuri, baca i'anah, baca mahali. Itu kan huruf hijaiyah semua. Dan di mana mereka belajar? Ini tugas kita pertama. Agar menjadi manusia terbaik, aktifkanlah membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Pertama. Yang kedua, kata Nabi, manusia terbaik khairukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, yang paling bagus akhlaknya. Apakah konteksnya akhlaknya kepada Allah? Yakni ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah Allah dan tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Akhlak dia kepada Allah, perintah Allah dia jalankan, larangan Allah dia tinggalkan. Ini akhlak kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Rasulullah, tiap mendengar namanya bersalawat kepadanya. Kata Nabi, manusia paling pelit di dunia ini adalah manusia yang ketika mendengar namaku, dia tak pernah bersalawat kepadaku. Akhlak dengan sesama manusia.
dengan kawan kita, dengan sahabat kita, dengan guru kita, dengan adik kita, dengan rekan kerja kita, dengan teman permainan kita, dengan teman ngopi kita, dengan teman mandi laut kita, dengan teman kita jogging. Bagaimana akhlak kita dengan mereka? Akhlak secara kosmologis dengan alam semesta. Bagaimana kita memperlakukan semut? Bagaimana kita memperlakukan nyamuk? Bagaimana kita memperlakukan makhluk Allah selain manusia? Diatur dalam agama ini. Manusia terbaik, ahsanukum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Bahkan inti daripada diutusnya baginda Nabi untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. 13 tahun Rasulullah memperbaiki akhlak orang-orang Arab itu. 13 tahun Rasulullah memperbaiki akhlak orang-orang jahiliyah. 13 tahun lamanya memperbaiki akhlak manusia. Akhlak dengan siapa? Dengan Allah. 13 tahun lamanya. Baru perintah hijrah ke Madinah, perintah turun syariat di Madinah. Akhlak dia dengan Allah diajarkan oleh Nabi. Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Allahus samad, tidak ada yang sebanding dengannya. Semua bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Ini yang diperkenalkan Nabi. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah oleh jahiliyah, Tuhan yang bukan esa, Tuhan yang tidak bisa bergantung segalanya, Tuhan yang beranak dan diperanakkan, Tuhan yang setara dengannya, diperkenalkan oleh Allah. Bagaimana akhlak kita semestinya kepada Allah sebagai Tuhan. 2. Yang ketiga, sebaik-baik manusia, manusia terbaik dalam pandangan Rasul, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Manusia terbaik, manusia yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah manusia terbaik kepada keluargaku. Kita bagaimana memperlakukan anak? Bagaimana kita memperlakukan istri sebagai suami? Bagaimana kita sebagai istri memperlakukan suami, memperlakukan anak, memperlakukan mertua? Manusia terbaik adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Kita kadang kalau nongkrong di warung kopi, oh sabah meja tanya bayu mendung. Nasi peluh banti peluh dah bayu tanya. Merupah-rupah bayu lo. Pejut gop. Padahal yang jeb kupinyan sekedar ngon, hana hubungan darah, so cit gop. Yang darat desa gop, banti peluh gop. Merupah-rupah bayu kupi. Padahal bisa saja udah tajib kupinya ngan senek ngan makanan, bisa saja habis 100 ribu 200 ribu. Tiap bengah duk pakai kupi, tiap bengah tak payah. Tapi kadang 30 ribu lah kepeng lianu, kap kilo babrik peng ah. Ka bengi. 30 ribu lah kepeng li rumah. Ai sia ada ga bepeng yang baroh ka. Hai pu baroh yang baroh ko ler tuh ni juk. Masa belanja sebulan ler tuh, pu tak baju. Ler tuh. Sabana modal ragamanan pegah pak promo. Nampak belanja ler tu ribe. Yang jika hemat-hemat jubut save di bulan. Oh pajan save di bulan. Nyokan di batai tak baju. Hantep. Tapi kan ini yang apa pegang? Hemat-hemat bu, hemat-hemat. Gimana cara tani hemat ler tu ribe? Tanya tidak promo tidak anu tu tujuh nomor tua lah rumah. Save ler tu ribe. Mesti minggu kadang save. Nyokan yang luat tak pegah. Hemat-hemat bukan bu. Iluah nak hemat. Tak apa peluk rukuk padin peng. Kadang tiurah leboh peluk.
Nyan anak dah hemat dia tanya. Dia lah kepeng ni perumahan, nak peng belanja abangnya. Peng berotap ni, nak ler 2 ribu aku cok aku jawab kau di. Handa bah malai tu, dapat 8 dia dajak. Dapat lah domna cepat kata nurun menang. Jak 8 bak kau di gop, terdekat 2 ribu. Nyan ai dah ko. Nah ciuru lagi nyan, tapi kau rino uri kampung long ni. Mampu jadi pengamunan karena tengah lun ceramah ini. Lun ceramah ini kau pegah. Kau tahu? Ini jadi persoalan. Ini kalanya kita terlalu murah hati dengan sahabat kita. Tapi kadang terlalu bakhil dan pelit kita dengan keluarga kita. Bila kepeng 2 ribu tengah lian ni kemun, hana peng dah bagah. Padahal ni kemun dia. Bisa jadi mantang wali dengan kemunnya. Menyata andai ji tanya mati kadang. Tahu penikah ni tanya, yang ke ji? Bisa jadi. Hai anak ayah tu, anak abang tu, anak adik tu. Yang kan kuman. Anak kuman, anak kemun. Mantang nah hubungan nasab, hubungan talawari. Tapi kata kita pelit kepada mereka. Oh, punya bagian jaket tua tu kadang-kadang ke abang, tu ke adik, tu ke perumoh abang, perumoh adik. Tua tu. Yang tinggal adalah urung-urung lain yang kadang-kadang hanya hubungan keluarga. Boleh saja. Yang ingin disampaikan dalam hadis ini adalah mari kita memperlakukan menjadi manusia terbaik. Maka menurut Nabi, manusia terbaik itu adalah indikatornya seberapa baik kita dengan keluarga kita. Kalau orang lain kita berani nyuruh salat. Ada kawan lagi nongkrong di warung kopi. Temayang lihat, hana mangan. Panina dia kedai kopi ke masjid. Padahal mungkin itu yang ada temayang. Tapi kadang anaknya, bah menang kedai bayi budak tu boleh sayang. Tu bayi budak untuk upah 7 tirai mano jai kulai temayang. Hana dayu. Kita terlalu baik kadang kepada orang di luar keluarga kita. Bakhil dan pelit kita kepada keluarga kita sendiri. Padahal kata Nabi, manusia terbaik, manusia yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah amat mulia memperlakukan istri-istrinya. Rasulullah amat mulia memperlakukan anak-anaknya. Rasulullah amat mulia dalam memperlakukan cucu-cucunya. Bahkan di detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil Fatimah Az-Zahra. Fatimah, ke sini saya bisikin. Saya akan kembali kepada Allah. Menetes air mata Fatimah. Menangis dia. Dipanggil lagi, Fatimah ke sini, jangan menangis. Jangan menangis, kenapa? Karena orang yang lebih dulu akan menjumpai aku setelah aku meninggal ini adalah engkau wahai Fatimah. Maka setelah Rasulullah wafat, berapa tahun kemudian wafat Fatimah Az-Zahra. Fatimah, jangan kau nangis, sini dulu. Dibisikin oleh Nabi, Fatimah, as-salah, as-salah, as-salah. Fatimah, kalau kau enggak salat, walaupun kau itu anak seorang Rasul, enggak bisa saya bantu. Enggak bisa saya bantu, kau harus salat. Ini kan pesan kepada kita juga. Kadang kita di mulut cinta Nabi, cinta Rasul. Tapi wasiat Nabi, as-salah, as-salah. Kabur dia. Wasiat Nabi, enggak kita jalankan. Ini menjadi PR. Yang paling kepet. Kata Nabi, manusia terbaik, khairukum mayyurja khairahu wa yu'minu syarrahu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah manusia yang dapat diharapkan kebaikan kepadanya. Kalau duduk dengannya bertambah kebaikan kita, nongkrong bersamanya tambah taat kita kepada Allah, duduk bersamanya bersimpuh di hadapannya menyebabkan kita menambah ilmu dan pengetahuan. Ini manusia terbaik. Dan dia aman terhadap kejahatan dan kemaksiatan. Asal kita melakukan kemaksiatan, dicegahnya. Dan inilah sebenarnya
Dalam kitab Maraqi Ubudiyah digambarkan siapa sahabat sejati? Sahabat sejati itu adalah sahabat yang selalu menunjukimu menuju jalan yang benar, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Bukan ABS, asal bapak senang kalau di kantor. Atau yang god-god ilapornya nan buah lu. Atau yang butuh-butuh ilapor nyan gop karena kritik lu. Ini masalah. Yang kelima, manusia terbaik khairukum man at'amut ta'am. Sebaik-baik manusia adalah, kata Nabi, manusia yang selalu memberi makan kepada saudaranya. Bahasa Aceh, kauri. Orang yang paling god berah oleh Nabi, orang yang paling le mengkauri. Dalam konteks apapun, apakah yang namanya traktir, kauri. Atau apakah dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lain, atau dalam kegiatan keutamaan-keutamaan yang lain, atau kegiatan yang sifatnya kegiatan keagamaan yang lain. Orang paling baik, orang yang paling banyak kenduri. Orang yang mau mengajak orang lain, orang yang mau memberikan makan orang lain. Apalagi ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apalagi menganjurkan makan anak yatim dan orang miskin, yang jika rawatlah. Pahala luar biasa. Urang paling god, urang paling le kauri. Dan urang paling le kauri, urang Aceh. Kagak kun le urang Aceh. Taikat kameng ngan naleung, taikat urang ngan kanduri. Munyo perle kameng ba ipluong, nyankan ngan talau ikan. Munyo ngan talau taikat hana naleung, ipluong cik talau-talau putu. Cara ikat kameng hana menceh ba talau. Umpun beloi samping, naleung beloi samping. Kameng-kameng lain ijak kenan batanya. Tapi kita kadang hanya mengikat kambing. Tapi makanan enggak ada. Karena hana menjipluang di bajalan. Ipluang bajalan tanyo kono kadang diurung kerja motor. Yang karena hana lain halung. Taikat urung ngangkan duri. Kalau mau persatuan terus berlangsung, kalau mau silaturahmi tidak putus, kalau mau hubungan keluarga akrab, kauri boleh. Daur Acehnya orang paling le kauri. Nyai danding lego. Di Yogyakarta Maulud hanya 12 Rabiul Awal, gerebek Maulud namanya. 12 Rabiul Awal. Di Surakarta gerebek Maulud namanya. Kapan? Hanya 12 Rabiul Awal. Di mana-mana di Indonesia ini kadang hanya 12 Rabiul Awal. Yang luar di 12 hingga helom. Yang lebih parah lah. Tapi bagi orang Aceh 4 bulan kenduri maulid. Umaya. Hai merumpok kauri bak Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Hai merumpok Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Hai merumpok Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Hai merumpok Jumadil Akhir, kadang-kadang bungah-bungah puasa ke buka mulut kan. Nya nak puasa. Dia tanya, "Hai nak puasa ke hana?" Dengar mulut. Nya dah fikir udah lagi. Nyamban semangat. Kamu ate kampung-kampung jamun, oh. Sia 7 bulan kauri. Kurang bulan kauri. Lahir kena tanya udonya usia 7 hurau. Kauri. Akikah. 20 tahun ada kalanya. Kauri lah. Untuk ibu Iqra. Ka tamat Iqra. Kauri. Tamat Iqra Quran. Kauri lah macut. Bacut. Tapi jamena. Betul tu. Bacut kauri. Tamat Al-Quran. Kitab matan takrib. Kauri. Tamat matan takrib. Bajuri. Kauri. Dari bajuri anak. Kauri. Padim bawah jilid. Leher bawah jilid. Lega kauri. Mahali urung but. Tapi kauri. Pujut. Bentuk syukur ya kepada Allah. Dan memang manusia terbaik yang paling banyak kendurinya. Sampai long
Nah bang letting lon di Belang Jerun. Igaknya gemekat pecah belah. Bagian piring, bagian pinggan, bagian cupi, bagian ayan, belangong, ada lagi yang mandum, ada bagian alat dapur. Sampai saya bertanya, bang, apa idenya? Dari mana idenya sehingga jual pecah belah seperti ini? Pujanyo nak mekat. Lah god ino nak mekat. Ya lu dah elok pernah taranci. Lah god nak mekat. Biasa punya kampung-kampung kopi dah mekat lah god. Biasa dah mekat mesur badat ceruh lah god. Tempe goreng, bakso somai lah god. Nyoi ro nak piring nak mekat. Lah god. Berapa balong kuanan kibah lah god. Urang Acehnya cukup tegar kauri. Hap kauri bekas piring. Ya belah. Semakin le kauri, semakin le bekas piring. Semakin le kauri, semakin le bekas gelas. Semakin le bekas gelas, semakin meningkat konsumen blog lah. Bekas balong. Nyo seandai ji tungguanan karena biasa bekas yang mana urang kampungnya galak mutang. Pakai ke muka bayu. Maka ji urang Cina, urang jamun mana orang kala ni kampung lo. Le ke muka, nya ada ajak reman ke dia. Le peng. Le ke muka urang Cina hana. Le ke muka menderita lom. Ho peng bayu utang. Agak utuh jamun nah. Singkala nak awak Jawa utuh punya urang Jawa utuh. Oh, nyan wah le kerja, le pegat bangunan 2 bulan. Jak depan ni. Peng. Cina kala utuh aja. Halir rumah, peng apa? Ya tuang ilau rumah. Hanya hanan pegang-pegang agar rumah. Panena, hana li nyo daya na li lelah dat. Tang bayar tamah engkau baju tu. Tamah engkau. Tapi dia tenggelam kerja lagi peng le. Na peng le baju. Lagi peng le baju. Di Jawa kalau lagi kan kerja ju le. Ada kau cangkoi orang Aceh? No panjang tiradang cemangkoi. Maka ji trip li cemangkoi orang Aceh. Tabak saya ke cemangkoi lewat urang bilang kau cangkoi pegang habaq ke mana dah trip dah ka anak perempuan ka dah kawan. Bilang ni cangkoi. Yang jika lagi yang pekat dendro di dia. Saya lewat urang ka pegang habaq le. Saya lewat urang ka pegang habaq. Maka ji minta ada upah habaq urang Aceh. Trip li tirap-tirap habis. Awak Jawa lu ka lelong. No kau cangkoi. Jadi hotel cemangkoi mupingkui ju benan hanang nging tau tak kali. Mai tanya tiradang mana? Kerling le orang lain. Upah tak naik batirap pak. Mah, tu kabar. Nak baca guru. Nak kabi ke bacut. Kaki lagi bacut. Jadi kalau ingin melihat manusia terbaik, kalian yang paling le kauri dia pokoknya. Nah, lencang ramai orang ramai. Ai kauri pokoknya, kauri. Ulai masjid kauri. Masya Allah. Gebah kauri kena masjid di orang Jumat, paju dah tambah-tambah. Ada kalanya hai jak ba kedai gebah kedai nya kauri. Emang mendo hana midang tagai. Ada bubungkoh kan kauri je hana mencih midang melapih lagi tanya malu hana mencih mana je. Memberikan makanan 1 bungkus buprang, kan mahai buprang. Hai hana mahai secara logika, 5 ribu sabo. 5 ribu buprang yang sabo. Tapi mangat luar biasa. Urung kaya hawa ke buprangnya. Urung kaya hawa, pada gebelawa kannya. Gebelawa. Tepi hawa ke bu kauri masjid. Pejut. Ada keberkahan di sana. Pejut. Ni kalian lihat. Urung punya tak pegak kauri rumah. Yang dalam tentai yang jak sama yang mandum. Dalam tentai. Tapi menyata kauri, tabah kauri masjid ada kalanya bubungkoh, tabah hotel bunga, tapusan bak panitia, tak pegah bak panitia. Yang pajoh pasti urung dari tebiat temayang. Lu ke semayang subuh, lagi ibadah, ke mau doa, ke dengar ceramah, ke dengar kajian, ke baca Quran, kita biar ke cobu sabah ke jakba SD. Gejak kena bak kedai-kedai kopi lain. Ya sama jauh kedai. Wadah ke pajuh ulam bismillahirrahmanirrahim. Urung semayang. Punya ajak rumah dalam dentai. Dalam dentai punya ajak rumah. Walaupun dah yum doa ke deh. Yang doa ko imam. Jiganya anda doa dengan ke. Roi bapa. Pajan semangat. Yang ke telefon astaghfirullahalazim min kulli. Yang ke ina tak semangat. Tapi terus awal wa akhir wa jahir wa. Yang ke habis jual le. Pulang ku dia terus ku dia pulang kulhu je nak batai tu. Han batai kan dan berdoa cini kala ndung macam ragam nah. Ladom je hana je Allahu ahad. Poh dia jamak yang dua boh.
Bila ngelibut-but boleh jamuk macam. Aki jamuk pina. Yang kenyang tak? Yang kenyang bak ujung cok bak ujung. Yang kadang. Tapi mi masjid. Masya-Allah. Bayangkan menyetiap bengah nak kauri noi masjid jami. Tiban pahala ke urung bi. Hai dah bilang sini pernah bu pahala. Dan yang pajak huru-huru mulia. Mu popo tanya sama yang tu bo. Mu popo tanya. Dan yang hebat ada orang-orang yang dermawan amat luar biasa. Dia kenduri di waktu subuh untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah. Subuhnya hanya ada dosa di dalam dia. Pujut. Kamu pat galom jaga tengut. Utak mentang le. Ata-ata yang hanagat galom hana ta. Baru tak budah. Hap tak budah. Jak bakmon, mana ada kalanya yang mana-mana atau rah muka pakai jakrong atau tu sama yang di rumah, jak berangkat masjid. Hana merempok HP. Ada merempok tiat tagai. Sambungan WA berkelam. Tak baik tanya, nya WA kadang-kadang rajin dah baca. Rajin dah baca WA-nya. Kadang-kadang WA baru baca uronyo. Padahal yang you baca sampai-sampai ulang-ulang Quran. Uronyo baca Quran, ayat sat, bahaya ayat sat ke dah. Karena semakin banyak dibaca, semakin sering dibaca, semakin banyak inspirasi, semakin sering dibaca, semakin banyak pengetahuan. Quran yang disuruh ulang-ulang untuk dibaca. Al-Quran yang diperintahkan diulang-ulang untuk dibaca. Bukan WA. Nyo yang aneh tanya WA baru. Uronyo lam dah baca. WA baru tha, mentang baca uronyo. Hanu patih cini kalan tamping drone kadang-kadang na urung buka HP. Tarik-tarik WA karong na. Lu kalan WA baru. Tam na. Baca li kim li drone tu. Hai putrai buka hana ta baru. Ta baru. Koran baru. Munyo koran baru ta baca, koran uronyo ta baca, koran singo ta baca. WA baru baca, WA uronyo baca, WA singo baca. Tapi Quran baru ta baca. Uronyo baca lam, singo baca lam, terus menerus dibaca. Suruh ulang-ulang. Manusia terbaik, manusia yang paling banyak kendurinya. Jamaah maghrib yang berbahagia. Lalu kata Nabi, manusia terbaik khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah manusia yang panjang usianya, bagus pula amalnya. Usianya panjang, amalnya bagus. Ini manusia terbaik. Bukan sebaliknya. Usia panjang, amal kejahatan yang banyak. Apa bedanya kita dengan iblis? Bedanya kita dengan iblis. Iblis berharap doa panjang, tujuannya untuk menggoda anak cucu Adam dijerumuskan ke dalam neraka Allah. Tapi tujuan kita meminta kepada Allah agar panjang usia, agar kita bagus amalnya, banyak kebaikannya. Gaji udah dalam doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan usia kami. Untuk apa? Untuk menggoda manusia ke dalam kejahatan? Enggak, itu iblis. Iblis itu. Tapi manusia dia berharap doa panjang, berdoa agar dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar dia bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Dan inilah manusia terbaik kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, bagus amalnya. Maka hebat. Bapak pada numuka, tema rumpau durung pensiun ni. Alhamdulillah nungku ilung ka 80. 80 kerja masjid. Watai gedang kalau yang kalapan. Watai geruku hana daturi. Tahulai teot tahulai rawagu. Hana merile. Tapi dia mau ke masjid. Bagus amalnya, panjang usianya. Tapi anak-anak muda lah do, mentang tegak, dong mentang tegak, lagi baris berbaris ikut PBB. Terbayangannya. Bukan manusia terbaik. Maka ketika di masjid itu banyak orang-orang tua, agak wajar. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi manusia terbaik.
Ketika Allah panjangkan usianya, sudah pensiun, ada kalanya usia sudah 60 tahun ke atas, dia hiasi hidupnya ke masjid beribadah kepada Allah. Dia ingin detik-detik akhir hidupnya menjadi manusia terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka wajar kalau masjid-masjid kita kadang-kadang yang banyak adalah barang-barang antik, urung-urung tuha, igau gahanali, paling nyona tinung tagalagi burung kakak tua. Yang kenyan wajar dia ingin menjadi manusia terbaik. Tapi orang-orang yang tidak menjadi manusia terbaik, dia enggan ke masjid. Dia tidak mau ke masjid. Maka ini menjadi evaluasi diri kita bahwa sejauh mana kita sudah mencapai target-target seperti yang sudah diatur baginda Nabi agar kita menjadi manusia terbaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.